teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang pasta. Namun, pasta yang saya akan jelaskan adalah sediaan pasta dari sediaan farmasi. Pasta itu apa sih? Jadi, menurut Farmakope Indonesia, edisi 3, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar. Biasanya dibuat dengan campuran bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin dan parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Digunakan sebagai antiseptik atau pelindung. Sedangkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4, pasta merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian topikal. Pada dispensing of medication, pasta adalah produk seperti ointment untuk menggunakan eksternal yang dikarakterisasi dengan adanya bagian serbuk padat yang lebih banyak. Pasta lebih kental dan keras serta kurang oklusif dibandingkan ointment lain. Menurut Fornas atau Formularium Nasional, pasta adalah sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar, digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Jadi, pengertian dari pasta secara umum, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin cair atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol, mucilago, atau sabun. Pasta ini serupa dengan salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi, digunakan sebagai antiseptik atau pelindung kulit. Selanjutnya ada macam-macam dari sediaan pasta. Yang pertama, pasta berlemak. Pasta berlemak adalah suatu salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk. Pasta berlemak ternyata kurang berminyak dan lebih menyerap dibandingkan dengan salep karena tinggi kadar obat yang mempunyai afinitas terhadap air. Pasta ini cenderung untuk menyerap sekresi seperti serum dan mempunyai daya penetrasi dan daya maserasi lebih rendah daripada salep. Yang kedua, ada pasta kering. Pasta kering adalah suatu pasta bebas lemak mengandung kurang lebih 60% zat padat atau serbuk. Dalam pembuatan akan terjadi kesukaran bila dalam resep tertulis etanolom atau tumenol amonim. Zat ini akan menjadikan pasta menjadi encer. Yang ketiga, ada pasta pendingin. Pasta pendingin adalah campuran serbuk minyak lemak dan cairan berair, dikenal dengan salep 3 darah. Contohnya pada penggunaan zat aktif berupa zinc oxide. Yang terakhir ada pasta gigi. Pasta gigi adalah suatu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserinum yang digunakan untuk membersihkan gigi. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal. Misalnya pasta gigi triamcinolone acetonida. Adapun untuk basis dari sediaan pasta berisi antioksidan, pengawet, emulsifier, zat penstabil, humektan, dan pewangi. Karakteristik dari sediaan pasta adalah yang pertama, daya absorpsi pasta lebih besar.
Yang kedua, sering digunakan untuk mengabsorpsi ekskresi cairan serosal pada tempat pemakaian. Yang ketiga, tidak sesuai dengan bagian tubuh yang berbulu. Yang keempat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Yang kelima, konsistensi lebih kenyal dari Urgentum. Yang keenam, tidak memberi rasa berminyak seperti Urgentum. Yang ketujuh, memiliki presentasi bahan padat lebih besar daripada salep, yaitu mengandung bahan serbuk atau padat antara 40% sampai 50%. Adapun untuk keuntungan dari sediaan pasta, yang pertama adalah pasta dapat mengikat cairan lebih baik daripada Urgentum atau salep. Yang kedua, pasta lebih melekat pada kulit. Pasta memiliki sifat melindungi, membentuk lapisan yang dapat menyerap dan menetralkan bahan kimia tertentu yang berbahaya sebelum mencapai permukaan kulit. Sifat ini karena adanya bahan tak terlarut pada formulasi pasta. Yang ketiga, pasta dapat membentuk lapisan pelindung untuk menutupi luka pada kulit serta mencegah luka yang lebih parah dari kulit yang tergores. Yang keempat, pasta memiliki kemampuan menyerap eksudat untuk sifat alami serbuk atau komponen penyerap lain ketika dioleskan. Yang kelima, pasta dapat membentuk lapisan kedap air yang buram sehingga dapat digunakan sebagai sunblock. Yang keenam, konsistensi lebih kenyal dari Urgentum, tidak memberi rasa berminyak seperti Urgentum atau salep. Kelebihan pasta dibanding sediaan topikal yang lain yaitu pasta mengikat cairan sekret sehingga untuk luka akut lebih baik dibandingkan Urgentum. Bahan obat dalam sediaan pasta lebih melekat pada kulit sehingga meningkatkan daya kerja lokal. Konsentrasi pasta lebih kental dari salep dan daya absorpsi pasta lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep. Adapun untuk kerugian yang didapatkan saat menggunakan sediaan pasta adalah yang pertama, karena sifat pasta yang kaku dan tidak dapat ditembus, pasta pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang berbulu. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi kulit. Cukup sekian dari penjelasan saya mengenai sediaan pasta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Semoga bermanfaat.